Dan dia panik, dia bilang, berat banget ini tas, dia bilang kayak gitu. Lu bawa apaan? Jatuh, bener-bener nabrak gitu, nabrak jadi orang yang ke depan gitu ya. Iya. Oke, sahabat Huru Hara, kembali lagi bersama saya Fandi Christian di channel Huru Hara Horor. Dan kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang dulunya dia punya hobi mendaki gunung. Dan kali ini kita akan ngobrol banyak nih bersama Kang Ubed di Huru Hara Horor. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sapa saja narasumber yang di samping kita ini. Halo, selamat malam Kang Ubed. Malam, Kang. Jadi kali ini kita mau cerita apa nih? Pendakian. Ya, cerita. Sebelumnya kenalin dulu aja, nama saya Rijal, tapi biasa dipanggil Ubed. Oh, biasa dipanggil Ubed. Dipanggil Ubed, Oh. katanya mirip Ubed, pemeran preman pensiun katanya. Oh, yang tukang cilok itu ya? Iya, katanya. Oke. Tapi emang mirip sih. Itu jelas. Ya, jadi kali ini saya akan membawakan sedikit cerita sih, pengalaman saya ketika mendaki Gunung Merbabu. Gunung Merbabu di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ya. Waktu saya kuliah sih dulu. Oh, dulu. Oke, paling ditahan dulu aja Kang Ubed. Oke. Tanpa berlama-lama lagi ya, jangan kemana-mana. Kita langsung kupas saja misalnya di Huru Hara Horor. Check it out. Pengalaman kali ini saya bawakan di sini tepatnya di tahun 2019. Tahun 2019 di mana saya sedang menjalankan studi kuliah. Oh iya. Kuliah di Yogyakarta, di Yogyakarta. Dan di sana kita ada salah satu komunitas yang itu berasal dari daerah tempat saya tinggal di Subang gitu. Ada komunitasnya semua mahasiswa asal Subang, jadi ditampung nggak ditampung sih sebenarnya, itu ada sekretariat yang memang diperuntukkan untuk teman-teman mahasiswa asal Subang gitu di sana, untuk rapat, untuk berorganisasi lah gitu tepatnya. Jadi di sana singkat cerita kita merencanakan kegiatan outdoor, yang mana tujuannya itu ke gunung. Wih, mantap nih. Tapi lumayan, ke gunung mana nih? Gunung Merbabu. Gunung Merbabu lewat jalur pendakian, lewat jalur Selo Boyolali. Nah, singkat cerita, kita ngobrolin itu, akhirnya deal. Dari yang tadinya kurang lebih ada 10 orang yang mau ikut, tapi fixnya itu cuma 6. Jadinya itu cuma 6 orang. Fix naiknya cuma 6 orang. Ya, fixnya naik cuma 6 orang, 3 laki-laki, 3 lainnya perempuan. Nah, singkat cerita, setelah kita ngobrolin itu tuh, akhirnya kita buat satu grup nih, Grup itu udah terbentuk dan kita udah fix 6 orang itu yang naik. Kita mulai merencanakan kita mau naik hari apa. Jika cerita, setelah obrolan itu ada, kita itu awalnya mau naik weekend, tapi setelah ada diskusi ataupun pertimbangan satu dan lain hal, kita fixnya itu berangkat dari asrama. Jadi itu kumpul di hari Kamis pokoknya kita naik itu tanggal 5, 6, 7 September 2019. Oke. Nah, awalnya saya nggak ngeh itu, Kang. Saya itu awalnya nggak ngeh bahwa tanggal 5 itu bertepatan dengan hari Kamis. Yang mana kalau kita berangkat hari itu juga dan mau naik hari itu juga, berarti hari Kamis malam Jumat. Iya. Nah, kita nggak tahu nih. Nanti ada ceritanya gitu. Iya, oke. Balik lagi ke cerita, di situ kita kumpul di asrama, kita lakukan persiapan. Barang-barang yang mau dibawa udah ready semua nih. Jika cerita, kita berangkat dari Jogja itu jam 7, setengah 8 malam. Berangkat pakai motor 6 orang. Kita berangkat dari Jogja menuju ke Magelang. Karena di Magelang kita berhenti buat beli perlengkapan logistik. Kita berangkatlah jam setengah 8. Jam setengah 8 kita berangkat. Sampai di Magelang itu kurang lebih jam 8 lewat 15 atau jam setengah 9, kurang lebihnya gitu. Karena
cuaca hujan di situ. Oh, cuaca pada saat itu hujan. Ya, pada saat itu hujan. Saya tanya nih sama teman-teman, gimana ini lanjut apa enggak? Soalnya hujan katanya. Hujan kayak gini mah aman. Disautin lah sama teman saya setelah gitu. Aman katanya. Ya udah, kita lanjut. Alhasil kita nyampe base camp itu kurang lebihnya jam 10 malam. Jam 10 malam. Jam 10 malam kita nyampe base camp. Niatnya kita mau naik pada malam itu juga. Trek pada malam itu juga. Ya, karena katanya sih kalau naiknya malam itu nggak kerasa capeknya. Udaranya dingin iya, gitu. Benar sih, benar-benar. Nggak kepanasan, Iya. kekeringetan berlebih lah. Niatnya itu malam itu juga kita naik. Tapi setelah kita melakukan persiapan, packing ulang gitu, jadi nata ulang barang-barangnya, kita siap-siap nih mau berangkat, siap-siap mau berangkat. Akhirnya kita datanglah ke pos Simaksi, retribusi untuk sebelum kita naik ke Gunung Merbabu itu. Kita naik, tapi ditahan sama pihak base camp. Sama pihak base camp. Ditanya lah sama pihak base camp, Mas Mbak mau naik malam ini juga tah? Gitu. Iya Pak, mau naik malam ini juga. Tapi sekarang malam Jumat katanya. Saya saranin besok lagi aja naiknya. Iya. Soalnya takut kenapa-napa. Si bapaknya tuh bilang gitu Kang. Ya udahlah, di situ kita diskusi sebentar. Pada akhirnya kita gagal naik malam itu juga. Jadi kita putuskan untuk istirahat dulu aja, lanjut naiknya besok. Karena kita juga menghargai saran dari pihak base camp, karena yang lebih tahu warga setempat di situ yang lebih tahu kan gitu. Yang lebih tahu. Akhirnya kita tidur lagi aja gitu di situ. Kita istirahat, akhirnya kita tidur. Sebelum tidur itu saya kan ngopi-ngopi gitu sama teman-teman, ngopi-ngopi. Terus juga penasaran kan lihat lingkungan sekitar kayak gimana, karena emang suasananya enak banget gitu. Suasananya enak banget. Dingin juga gak terlalu dingin, cocok lah buat ngopi mah gitu. Kapan-kapan ajakan ke sana nih? Boleh diajakin ke sana. Oke, dilanjutkan. Nah di situ abis ngopi, iseng aja keluar di depan base camp. Terus saya lihat lingkungan sekitar. Nah pas saya lihat ke arah gunung, saya lihat ada yang aneh Kang. Ada yang aneh. Jadi saya itu ngelihat kayak kelebatan, entah itu makhluk apa gak tahu, tapi yang saya lihat itu kayak cahaya, kayak titik cahaya lompat dari satu titik ke titik lainnya, dan itu mengarahnya ke atas gunung, ke puncak gunung. Nah itu titik cahaya itu berwarna putih. Putih. Iya. Karena mungkin jauh gitu, jarak pandang juga terbatas. Saya ngelihatnya kayak titik putih aja gitu, titik putih. Tapi nggak titik kecil banget, gitu. Iya. Kayak benda gitu, bentuknya cahaya putih lompat dari satu titik ke titik lainnya, dan itu jauh, lompatannya itu jauh. Nggak tahu itu makhluk. Dan itu apa. Lumayan cepet juga gitu ya? Iya cepat. Karena saya juga bukan anak yang indigo gitu, nggak bisa ngelihat makhluk yang seperti itu. Tapi kalau untuk merasakan, ya bisa kali ya gitu, bisa, karena masuk yang sensitifnya itu bisa merasakan. Iya, bisa ngerasain kayak ada yang aneh atau apa gitu. Feeling nggak enak kadang gitu, nggak selalu ini. Nah lanjut kita akhirnya saya balik lagi ke base camp, dan saya tidak nyeritain itu. Saya nggak nyeritain itu ke teman-teman karena takut teman-teman yang lain mikirnya gimana gitu. Iya benar, takutnya down dan pengen pulang kan. Iya, gitu. apalagi ini cewek-cewek. Iya makanya gitu, baru sampai juga kan. Iya. Besoknya akhirnya saya tidur, alhamdulillah nggak ada gangguan apa-apa gitu. Saya tidur tuh. Kita bangun pagi itu sekitar jam 5:30. 5:30 pagi kita bangun, kita cek perlengkapan kita ada yang hilang atau enggak. Alhamdulillah aman. Dari situ kita putusin buat sarapan. Habis sarapan mandi, terus lanjut ngopi lagi gitu di situ kan. Lanjut nih, habis dari situ tuh kita kumpul lagi, briefing lagi buat ngelakuin pendakian itu. Langsung nge-track tuh di jam 7. Singkat cerita jam 7 kita kumpul di pos retribusi, pos Simaksi untuk melakukan pendaftaran. Karena kebetulan saya juga dipercaya gitu sama teman-teman buat jadi ketua kelompoknya. Leader gitu ya? Iya, jadi leadernya gitu di perjalanan itu. Walaupun saya pertama kali juga naik ke Gunung Merbabu.
Oke. Naik Gunung Merbabu pertama kali sebenarnya ada yang udah, tapi ya mungkin itu petunjuk jalan navigatornya lah. Oke. Untuk memimpin kelompoknya dari ngatur dari awal sampai akhir itu saya gitu. Oh, Kang Ubed yang mimpin gitu. Ya. Nah, singkat cerita, habis kita mendaftarkan diri di Posimaksi itu, kita foto-foto sebentar nih, foto-foto sebentar. Wajib kalau itu ya Kang ya. Iya, kan biasa tuh ada tubuhnya. Oh iya, ada tulisan biasanya kan gitu. Kita di Merbabu nih. Iya gitu. Kan. Jalur pendakian Gunung Merbabu via Selo. Nah, di situ ada tuh. Nah, habis foto-foto, kita kumpul lagi buat berdoa. Berdoa, habis itu kita berangkat kurang lebih jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Ya. Kita mulai pendakian. Start nih, start jam 8 pagi. Kita naik jalan. Karena perjalanan kurang lebih makan waktu 8 jam sampai 8 jam setengah lah. Lumayan 9 jam. Ya. Lumayan karena jalur Merbabu via Selo itu kebilangnya muter. Muter dibanding jalur pendakian Gunung Merbabu via jalur lainnya gitu. Karena ada Swanti, Wokas gitu. Iya. Cuman kalau lihat dari keamanan jalurnya, saya pikir aman karena walaupun muter tapi nggak banyak tanjakan. Iya gitu, benar. Kebanyakan landai gitu ya jalurnya. Kebanyakan landai. Kalau kita nyebutnya bonus gitu. Oke, benar. Tapi nggak apa-apa lah jauh dikit yang penting enak gitu, benar. Iya. Kurang lebih 8 jam. Jadi perkiraan kita nyampe itu jam 4 atau jam 5 sore. Iya. Dan rencana kita ngecamp itu sebenarnya di Gunung Merbabu itu yang saya tahu ya ada 1, 2, 3 pos, yang 2 laginya itu Sabana. Oh iya. Sabana 1 sama Sabana 2. Kita hitung aja 5 ya. Iya. Nah, singkat cerita kita mulai berangkat nih jam 8. Jam 8. Tank jam 8 itu kita mulai jalan di hari Jumat. Di hari Jumat kita mulai jalan. Nyampe pos 1 itu kurang lebihnya jam 10. Jam 10 karena dari base camp dari Posimaksi itu ke pos 1 lumayan panjang. Lumayan panjang, sedangkan dari pos 1 ke pos-pos yang lainnya itu bisa dibilang nggak makan waktu. Oh iya, terhitung dekat. Jadi yang jauh itu dari base camp ke pos 1. Iya, jauh itu dari base camp ke pos 1. Nah, selama jalur pendakian naik itu kita alhamdulillah nggak ngalamin apa-apa. Ya singkat cerita, kita nyampe di atas, kita putuskan untuk ngecamp itu di pos terakhir, di pos 5 di Sabana 2. Di Sabana 2. Ya, di Sabana 2. Kita nyampe di pos 5 atau Sabana 2 itu sekitar jam 5 sore. Jam 5 sore. Akhirnya udah kita turunin tas dan kita bongkar tas itu buat pasang tenda. Pasang tenda, Pasang tenda. Kita pasang 2 tenda. 2 tenda untuk laki-laki 1 tenda dan untuk perempuan 1 tenda. Jika cerita setelah tenda itu selesai terpasang, ya berdiri nih tenda itu, kita masuk nih ke tenda masing-masing buat istirahat. Iya. Yang laki-laki fokus beres-beres gitu, mastiin kalau misalkan takutnya kan ada angin atau ada binatang atau kayak gimana, itu kita nggak keganggu gitu di situ. Yang laki-laki mastiin, yang perempuan masak, persiapan makan malam nih. Dari 6 orang itu ada saya, ada Ubed gitu, ada Bayu, ada Pirhan, laki-lakinya 3, terus ada Tepeni, terus Ayu, sama Seta. Ini nama asli semua ini Kang? Ini nama asli semua. Nama asli semua, gak apa-apa. Oke. Nah, di situ yang cewek-cewek masak kan, habis itu kita mastiin semuanya aman, alhamdulillah aman, clear. Di situ kita makan malam nih, kita makan malam, habis makan ya udah kita masuk tenda. Yang masuk tenda buat istirahat gitu, karena kita rencanain buat naik ke puncak atau summit itu jam 4 pagi. Karena dari pos 5 atau Sabana 2 itu untuk nyampe ke puncaknya kurang lebihnya 2 jam. Kurang lebihnya masih 2 jam. Lumayan ya. Karena ada 3 puncak di atas juga. Di Merbabu tuh. Ya, puncak Kateng Songo, puncak Triangulasi, sama puncak satu laginya kurang tahu lah. Lupa gitu. Lupa nama puncaknya tuh. Nggak tahu 3, nggak tahu 2 di situ. Pokoknya puncak lah itu. Nah, lanjut di situ. Tapi sebelum kita tidur semua, saya kan masih ngopi. Nggak lama ada Tepeni keluar dari tendanya dan bilang gini ke saya tuh, temenin buat buang air katanya. Buang air. Oke, ayo teh.
Ditemanilah sama Ubed teh ke semak-semak gitu di situ. Nah, Teh Penny jadi maju agak ke depan, sedangkan Ubed di belakangnya gitu, belakangin dia. Selesai Teh Penny buang hajat itu, dia tiba-tiba lari kan. Dia tiba-tiba lari, nabrak, abis itu lari. Abis itu narik Ubed buat cepet-cepet masuk ke tenda. Kata Teh Penny di situ. Nah, Ubed di situ ngerasa, wah, ada yang aneh nih. Kayaknya dia lihat sesuatu gitu. Kenapa? Tapi Ubed gak berani tanya karena kita masih di atas. Takutnya. Iya, takutnya kalau Ubed tanya dan dia cerita malah jadi Ubed gitu yang benar. Akhirnya ya udahlah, santai aja gitu. Ubednya mah nggak ikutan lari atau panik gimana. Dia lari masuk ke tenda langsung gitu di situ tuh. Dan ketika Ubed nyampe, dia teriak dari dalam tenda gitu. Semuanya masuk tenda ya, jangan pada keluar tenda, jangan ada yang di luar. Jangan ada yang di luar, katanya gitu. Ya udahlah, ikutin aja gitu, karena buat apa ya, buat nenangin ke semuanya juga gitu, takutnya jadi panik. Udah nggak ada apa-apa di dalam tenda laki-laki mah ya, kita sambil bercanda-bercanda aja gitu, nggak nanggepin itu secara serius gitu. Walaupun tetap aja dalam hati mah, aduh, ada apa nih gitu ya, was-was gitu, jadi inilah waspada gitu dari situ. Nah ini Kang Ubed nih, maaf saya potong dulu ya. Boleh. Itu pas posisi ngecamp itu, apakah ada tenda dari kelompok lain atau cuman kalian 2 tenda itu aja? Ada tenda dari kelompok lain tapi jaraknya jauh. Oke. Pokoknya intinya ada teman lah di situ ya. Oke. Ada teman, tapi jaraknya tuh jauh, ada 50 meter sebelah sana. Karena kan itu luas. Iya. Luas. Oh, Sabana 2 itu ya. Nah, singkat cerita, ya udahlah kita memutusin buat tidur, buat istirahat, buat persiapan besok paginya nih. Naik pagi-pagi. Di situ sambil teriak ya Ubed bilang, besok jangan lupa bangun ya gitu jam 4. Jam 4 tuh kita harus udah jalan gitu. Biar kita dapat nih sunrise-nya gitu di atas. Benar. Kan yang namanya naik gunung, apalagi sih kalau bukan cari pemandangan gitu. Iya gitu. Ya udahlah, kita tidur. Kurang lebih jam 9 atau jam 10 lah kita putusin buat tidur tuh. Di situ Ubed ngerasa susah tidur, Kang. Oh, nggak bisa tidur. Jadi merem pun kayak merem ayam. Iya. Tidur terus bangun lagi. Tidur terus bangun lagi. Karena ke ini nih apa ya? Karena kepikiran tadi gitu, lihat apa gitu di situ, ada apa. Di satu sisi nggak mau tahu, tapi penasaran. Iya, itulah manusia emang gitu. Iya, benar. Ya udahlah, di situ coba paksain buat tidur, merem, tapi ya kurang lebih 3 jam gitu nyoba buat tetap nggak bisa tidur. Tetap nggak bisa. Ya berarti kalau 3 jam dari tadi pertama waktu tidur kurang lebih jam 12 atau jam 1. Iya benar. Tengah malam gitu. Nah, coba buat tidur, akhirnya bisa nih, dikit-dikit. Baru aja tidur, Kang. Ubed kebangun karena ada suara. Karena ada suara tepatnya karena posisi tidur teh di dalam tenda, Ubed pojok paling kiri. Nah, Bayu di tengah, Apiran itu di pojok paling kanan. Ubed paling kiri nih. Ubed ngedenger pas banget nih di kuping kiri. Kayak bahan tenda kan kayak gimana ya, kayak parasut gitu kan. Kalau bahan tenda di situ Ubed denger kayak ada yang nyakarin tenda kan. Jadi yang kebayang Srek gitu. Ngedenger itu di sebelah kiri, pas banget nih di kiri, di samping telinga gitu. Apa tuh? Pikir ranting kali. Tapi dilihat dari pas kita pasang tenda, kita nggak deket kok sama ranting. Jadi ada space gitu, ini tenda ke ini ada space gitu, baru semak-semak gitu. Jadi nggak mepet banget ke semak. Kalau ranting apa gitu di situ. Dan itu lumayan lama, sekitar 5-10 menitan di situ. Srek. Tapi pindah-pindah, Kang. Jadi tempatnya nggak terus di situ. Ya, gitu. Tempatnya nggak terus di situ. Kadang di sini, kadang di tengah gitu, kadang di sebelah kanan gitu di situ tuh. Buat mastiin itu, Ubed takutnya apa? Takutnya ya binatang buas sih. Takutnya binatang buas gitu yang coba masuk. Nah, terus dari situ Ubed buat mastiin, coleklah ke
teman sebelah Ubed tuh colek, senggol lah gitu. Baik. Dia jawab nih Bayu, A keapiran tuh pakai suara A. Jawab juga. Ternyata mereka masih bangun. Belum tidur gitu kan. Belum benar-benar tidur gitu. Di situ Ubed tanya, dengar gak? Dan mereka dengar. Ya berarti mereka juga ngalamin hal yang sama dong di situ. Semuanya dengar, ya berarti emang ada sesuatu gitu di luar. Tapi kita gak berani keluar gitu, takutnya apa kan. Nah, ya udahlah, kata si Apiran teh, udah diemin aja. Coba lagi buat tidur karena itu susah banget buat tidur. Gak tahu kenapa malam itu susah banget buat tidur. Padahal biasanya karena pengalaman naik gunung, nggak ke gunung itu aja gitu, tidur ya udah tidur aja. Apalagi kalau udah capek gitu. Iya, udah capek 8 jam perjalanan. Wah, itu udah nguras tenaga lah, apalagi kita gendong tas gede. Udahlah di situ paksain lagi buat tidur kan. Buat tidur akhirnya bisa nih. Bisa tidur. Tapi cuman bentar. Nah, singkat cerita, kebangun lagi di jam kurang lebih jam 4 kurang 15 menitan. Jadi setengah 4 lebih kebangun itu. Ubed ngedenger suara rame ini Kang, kayak pendaki tapi lagi ngelilingin tenda. Cuman di tenda Ubed doang gitu. Cuman di tenda Ubed doang itu. Akhirnya ya namanya sepatu gunung kan kalau nginjek ke tanah itu rame gitu, bruk kayak gitu. Kayak lagi paskibra tapi nggak kayak paskibra banget sih, tapi ya kayak orang jalan aja. Tapi jalannya tuh kayak ngelilingin tenda. Ubed penasaran. Akhirnya Ubed beraniin diri buat bangun, buka sleting, Ubed langsung keluar. Langsung keluar lihat lingkungan sekitar, mastiin itu beneran ada pendaki atau enggak. Dan nggak ada siapa-siapa. Sepi. Oh, anjir. Sepi, gak ada siapa-siapa. Ya udahlah, ngambil pusing daripada pusing, cuman gerutu sih sebenarnya. Gerutu dalam hati, kalau mau ganggu jangan ganggu lah gitu. Kalau bisa mah jangan ganggu. Kalaupun mau ngasih tahu sesuatu, ya udah kasih tahu aja gitu. Jangan kayak gini caranya. Soalnya kan susah kita mau interaksinya juga kayak gimana kan. Ya udahlah, gak ambil pusing. Di situ Ubed langsung ya pasang nesting, nyalain kompor, buat bikin kopi. Buat bikin kopi sambil dikit-dikit nyiapin buat teman-teman yang lain kalau bangun biar langsung sarapan. Karena kita biar bisa nge-save waktu gitu lah. Jam 4:30, ini setengah 5. Akhirnya mereka pada bangun. Itu kan udah molor setengah jam nih, udah ngaret setengah jam. Yang kita tadinya niatnya tuh jam 4 tank itu kita jalan, kita summit buat ke puncak. Ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya kita makan. Setelah makan kita kumpul buat berdoa. Jam 5 pagi kita naik ke puncak. Langsung summit. Karena 6-nya nggak ada kendala. Di situ kita berangkat langsung naik ke atas. Nah, di perjalanan naik ke atas kurang lebihnya ada sekitar 200 meter lagi mau nyampe ke puncak, dan itu waktu udah jam setengah 7 pagi. Nah, beberapa kali kita istirahat, tapi ya itu dilanjut aja, di skip aja ceritanya karena nggak ada apa-apa. Pas tepat banget 200 meteran kurang lebihnya ya, 200 meter mau nyampe puncak gitu. Di situ temen Ubed nih bilang, si Seta, Bet, ini sakit kayaknya nggak bakal bisa lanjut naik ke atas. Kalian duluan aja. Dia bilang kayak gitu, kalian duluan aja, aku tunggu di sini. Prinsipnya dari awal kita naik bareng, turun juga bareng, gitu. Jadi kalau misalkan ada satu yang ketinggal, ya udah kita putusin buat gak naik ke puncak aja. Dia bilang karena mungkin gak enak ya, karena udah nyampe sini gitu, masa sih gak nyampe puncak. Dia dengan perasaan gak enaknya tetap bilang, udah gak apa-apa duluan aja ke atas, aku tunggu di sini. Dia bilang gitu, enggak, kalau mau turun semua, kalau mau naik semua. Akhirnya di situ kita diem lumayan lama karena mikirin, karena gak enak mungkinnya, gak enak satu sama lain. Udah jauh-jauh, mereka udah bela-belain gitu buat naik Gunung Merbabu itu biar nyampe ke puncak. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Akhirnya setelah diskusi panjang itu, ya udah sok, yang 4 naik aja ke atas, biar Ubed temenin Seta turun lagi ke bawah ke tenda. Mereka sepakat. Akhirnya
mereka tetap naik ke atas. Ubed sama si Seta turun ke tenda lagi. Ke tenda lagi ke pos 5 ke Sabana 2. Di situ ya lumayan makan waktu karena dengan keadaan kakinya yang kurang baik-baik aja di situ, dia lambat banget kan jalan. Ya mau gak mau gitu dia dituntun gitu sama Ubed tuh. Tuntun nyampe ke bawah. Akhirnya kita balik lagi ke tenda itu kurang lebih jam 9. Jam 9. Setengah 10-an gitu di situ. Balik lagi ke tenda, Ubed saranin ke Seta, udah istirahat aja tidur. Biar siapa tahu dengan tidur bisa sembuh gitu kan sakitnya. Kita masuk tenda, Ubed diam dulu di depan, ngerokok sebentar. Habis itu masuk lagi ke tenda yang cowok gitu. Ubed juga tidur karena capek juga kan, semalamnya gak bisa tidur. Iya benar. Tidur, kebangun jam setengah 11. Kebangun itu gara-gara ada yang teriak-teriak nih, bet katanya, kayak ada orang yang lagi nyari tenda Ubed gitu di situ. Kebangun kan gara-gara suara itu. Di situ pas Ubed keluar dari tenda, ternyata ada teman-teman yang dari Subang juga, yang Ubed gak tahu nih, mereka juga punya rencana mau naik ke Gunung Merbabu. Yang bedanya kita naik itu Jumat pagi, sedangkan mereka Jumat sore baru naik. Iya, sama dari Subang tapi beda kelompok gitu, beda rombongan. Nah, mereka ngecamp itu di pos 4, Sabana 1. Dan di situ mereka tanyalah, yang lain kemana? Yang lain masih pada di puncak kali, belum pada turun. Gue jawab gitu. Terus ditanya lagi, kok kamu gak ikut ke puncak katanya? Dia bilang gitu. Gue bilang, enggak, ini Seta kakinya sakit. Tapi ya mau gak mau gitu, Ubed bawa turun lagi daripada dia kenapa-napa kan. Benar. Mereka bilang, baru aja ada yang naik ke puncak katanya dari kelompok kita. Sebut aja namanya Asep sama Guru. Mereka baru naik ke puncak, itu ikut sama rombongan lain. Nah, 3 orang dari kelompok mereka itu baru naik ke puncak nih, kurang lebih jam 10 pagi. Ah, yang bener. Iya, mereka baru aja tadi kok berangkat jam 10 katanya. Lihat jam sekarang, setengah 11. Masih keburu nih. Nggak lama pas Ubed lagi mikir kayak gitu, teman-teman rombongan Ubed pada datang nih, pada nyampe lagi. Pada nyampe. Bener gak? Ubed nanya ke si Apirhan, bener gak si Guru sama si Asep lagi naik ke puncak? Iya, tadi ketemu kok di jalan gitu. Jauh nggak? Enggak kok, kata dia bilang. Enggak kok. Ya udah, mana air? Ubed cari air, pakai buat dikit lah buat cuci muka gitu. Nyawanya biar kumpul. Pakai buat cuci muka, nyari sendal karena malas pakai sepatu gitu. Nyari sendal, lari lah Ubed ke atas, nyusul dari situ. Nggak lama dari situ, 15 menitan, akhirnya Ubed ketemu sama si Guru sama si Asep itu. Oh, baru naik katanya. Iya, baru bangun. Tadi pagi sebenarnya udah naik, tapi turun lagi karena si Seta kakinya sakit. Ya udahlah, mereka akhirnya kita ngobrol-ngobrol bentar. Dari situ kita lanjut naik. Ya kurang lebih jam setengah 11 atau jam 11 gitu di situ tuh. Kita nyampe di puncak itu kurang lebih jam 12. Jam 12 siang, tengah hari. Matahari kayak berasa deket banget di puncak. Benar. Itu panas banget, benar-benar panas banget. Untungnya Ubed bawa air. Dan ternyata setelah ngobrol itu mereka nggak bawa air. Oh, yang berdua itu nggak bawa air. Allah. Mereka nebeng air itu sama rombongan lain gitu, minta air. Ubed bawa air itu yang botol aqua yang 1,5 liter, 1,5 liter itu kurang lebihnya masih ada segini lah, masih ada segini. Dan mereka ternyata bertiga. Yang satunya Ubed baru kenal di situ, namanya Bejo. Gak tau Aceh gitu, lupa. Singkat cerita, kita nyampe di puncak dan kita kelaparan. Kita kelaparan. Bawa ini gak bawa makanan, gak bawa apa-apa, itu asal naik aja karena Ubed juga kan ambisinya pengen nyampe ke puncak di situ. Nah, itu yang nggak boleh dilakuin juga sih sama pendaki. Kalau udah nggak bisa, mending nggak usah maksain gitu. Bener sih. Iya, sayangnya ya Ubed karena jiwa mudanya gitu waktu itu kan. Ngerti. Jadi mau nggak mau gitu, harus nyampe nih, harus nyampe. Masa udah jauh-jauh ke sini nggak nyampe puncak? Puncak, bener. Kita kelaparan di atas.
Kita kelaparan di atas, kita ketemu sama tim SAR. Tim SAR gak tahu lagi evakuasi apa. Tapi kayaknya itu mah lagi emang lagi iseng sih, soalnya pas ditanya juga ceritanya dia itu ngajak bawa temennya si mas tim SAR ini naik ke puncak Merbabu, tapi lewat jalur mereka gitu. Dan itu jaraknya dari base camp ke puncak itu kurang lebihnya cuma 4 jam. Buset. Nggak tahu gimana jalannya mereka. Berarti emang ada jalur khusus buat tim SAR kayaknya gitu, nggak tahu juga kan. Terus di situ ya karena lapar, ya udahlah bilang aja gitu sama bapak itu tuh, Pak boleh minta rotinya gak sama airnya gitu, kita kelaparan ini. Ditanya kan, kalian ngecamp di pos berapa katanya, di Sabana 2, kenapa gak bawa makanan gitu. Enggak, ini saya ngedadak, saya ceritain lah dari situ kenapa saya turun lagi gitu. Ya udah nih, roti 1 bertiga, roti kecil doang bulat, 1 bertiga, ya udahlah buat ganjel-ganjel. Lumayan lah. Lumayan. Nah, posisi di situ teh di puncak kan, air udah dikit lagi mau habis. Air tuh Ubed yang megang tuh. Ada pendaki nyamperin, bilang, Mas boleh minta airnya nggak? Tapi segini lagi, gimana dong? Ya udah nggak apa-apa katanya. Kirain Ubed tuh itu air bakal dibalikin lagi. Mau sedikit gitu ya tadinya. Itu dibawa semua. Dibawa semua ya. Udah kan ya, makanya. Kita lanjut lagi ke puncak satunya nih, puncak triangulasi, karena di situ di Kenteng Songo itu teh. Kita lanjut lagi, geser dikit ke puncak triangulasi itu teh. Teman-teman pada minta air. Ubed posisinya paling belakang. Air mana katanya. Mereka pada ngelirik ke belakang kan. Iya, benar. Di paling belakang di Ubed katanya. Pas orang terakhir ngelirik ke Ubed nengok belakang, ya mau nengok siapa lagi kan? Saya terakhir kan gitu. Baru diceritain lah di situ sama Ubed tuh. Dibilangin kalau tadi ada pendaki minta air, kira itu mau dibalikin lagi, ternyata enggak. Ambil semua. Dan mereka kompak. Ngoyor itu makanya. Kalau kata Sundanya mah belum jenazah itu. Benar. Kenapa dikasih kan? Airnya cuma segitu. Airnya cuma segitu masalahnya. Ya udahlah, kita berhubung kita gak ada air sama sekali, terpaksain buat ayo buru-buru turun lah. Ayo buruan turun. Takutnya kita kehausan dehidrasi di jalan. Dan emang itu kita kehausan, kita emang dehidrasi banget di jalan. Kurang lebih setengah satu kita nggak lama-lama di puncak, itu udah siang, panas banget asli. Turun lagi setengah satu, nyampe lagi di pos 5 atau Sabana 2 itu sekitar jam setengah dua. Karena jalur turun apa sih jarak tempuhnya gitu lebih cepat karena emang nurun kan ya, gitu, lebih cepat juga. Nyampe ke Sabana 2 itu sekitar jam setengah 2 siang. Di sana posisi tenda Ubed sudah gak ada. Tenda Ubed sudah gak ada. Bingung kan, ini tenda aku kemana gitu, tenda Ubed kemana? Mau ngontak siapa, gak ada sinyal kan di situ. Ya udahlah, gak ambil pusing kan. Di situ ada teman juga yang bilang dibawa kali ke pos 4 gitu, gabung sama rombongan kita. Oh iya kali, ayolah kita lihat ke sana lagi. Kita lihat aja ke pos 4. Ya udah lanjut jalan, itu posisi udah haus banget. Pastilah. Udah kering tenggorokan apalagi gitu. Soalnya ya sama orang-orangnya yang lucu juga banyak ngoceh jadinya tuh. Nah, ya udahlah, singkat cerita nyampe ini di pos 4 atau Sabana 1. Nyampe di pos 4 itu langsung makan. Dan mereka ngejelasin lah kenapa tenda dipindah gitu, nggak tanpa persetujuan Ubed gitu di situ tuh. Ya dipindah karena mereka kelaparan. Mereka banyak makanan tapi nggak bawa peralatan masak. Sedangkan kita peralatan masak lengkap, tapi makanan kurang. Ya udah di sana akhirnya ya udahlah masuk di akal gitu. Kita cerita itu kita makan jam 2 tuh ya kita makan. Ngobrol-ngobrol, ngopi, bercanda-bercanda. Niat turun itu jam 5 sore. Niat turun itu jam 5 sore. Tapi di situ sekitar jam setengah 4 sore, habis sholat asar di situ tuh setengah 4 sore, tiba-tiba Ubed tuh dicari sama si Seta. Seta, posisi si Seta itu lagi nggak bareng kita, di tenda gitu. Seta sama Teh Penny, mereka lagi foto-foto.
dicari katanya, Bet dipanggil sama Seta. Udahlah Ubed samperin ke sana. Lah Setanya mana? Ngumpet tuh di balik semak-semak. Emang kenapa? Nggak tahu. Lihat aja ke sana. Pas dilihat si Seta itu dia lagi jongkok sama pegang perut, sama pegang perutnya. Ubed tanya, kenapa? Sini coba, sini. Jongkok lah. Ubed jongkok. Dia bilang, PMS. Yang bener. PMS di atas. Di atas. Ini naik aja gak boleh. Orang yang lagi PMS aja gak boleh naik. Ini di atas banget. Aduh. Wah, itu bingung sumpah. Karena pertama kali naik Gunung Merbabu dan pertama kali juga mengalami hal itu. Jadi gak tahu gitu, bingung. Terus gimana? Bawa pembalut gak bawa. Ubed lari ke tenda lagi. Di situ bingung juga, di tenda gak ada cowok. Gak ada cowok, gak ada cewek. Di situ tuh cowok semua. Itu coba ke ke rombongan yang lain. Ya Ubed ke rombongan yang lain bilang, maaf mas, mbak gitu, ada yang bawa pembalut gak? Teman saya ada yang PMS gitu. Yang bener mas, PMS nekat banget naik gunung. Enggak, baru aja PMS. Nah ini saya juga gak enak kan mau kayak gitu. Alhamdulillah ada Kang itu, ada pembalutnya tuh. Ubed bawa, balik lagi kasih ke si Seta. Wah, karena panik kan di situ. Ubed langsung bilang ke khususnya rombongan Ubed doang kan. Ayo buruan lah, siap-siap, kita lanjut turun aja jam segitu. Mereka tanya kan, kenapa kok buru-buru banget turun? Gak bisa cerita sekarang sih, nanti aja lah di base camp gitu diobrolinnya. Akhirnya ya udahlah, mau gak mau yang rombongan yang satunya lagi juga ikutan packing nih, ikut turun juga. Dengan cerita packing, padahal mah tinggal turun gitu. Kelompok Ubed udah siap buat turun. Cuman kelompok mereka takut kita kenapa-napa mungkin ya. Akhirnya turun juga nih kelompok mereka. Jadi sekalian ngawal mungkin ya. Kalian ngawal karena ada perempuan gitu, sedangkan mereka 8 orang kalau nggak salah. 8 orang itu laki-laki semua. Laki-laki semua. Packing jam 4:30 kita mulai berangkat. Turun. Berangkat buat turun. Buat nih dari pos 4 dari Sabana 1 tuh jarak tempuh kurang lebih kalau misalkan buat turun kayaknya setengah dari waktu berangkat deh. Jadi kurang lebih 4 jaman lah, 4 jam sampai 5 jam gitu. Dan kita kalau misalkan mulai jam 4:30 sore, perkiraan nyampe itu 8:30 malam. Iya, kalau nggak 9:30 gitu. Paling lambatnya ya. Dalam pikiran Ubed cuman satu, kita nggak boleh kena malam di jalan. Karena jujur takut banget kan, takut banget. Takutnya kita kenapa-napa karena ada temen kita yang nggak suci gitu. Bener, yang PMS. Iya, yang PMS gitu. Takutnya memang ada kaitannya dengan hal goib lah gitu. Iya, apalagi di gunung yang memang itu habitatnya mereka gitu. Situ ya mau nggak mau Ubed berkali-kali tekenin ke teman-teman semua, kita jangan sampai kena malam di jalan gitu. Mau nggak mau kita ngebut buat turun. Kita ngebut buat turun, mereka sepakat. Kita kumpul berdoa, jam 4:30 kita jalan. Kita jalan berarti dari pos 4 ke pos 3. Dari pos 4 ke pos 3 dan kita berarti itu hari Sabtu. Hari Sabtu yang mana Gunung Merbabu ramai terus kalau weekend. Apalagi weekend ya. Apalagi weekend hari Sabtu. Jadi banyak orang-orang yang mau naik Merbabu nih. Iya, yang mau naik Merbabu. Nah, singkat cerita kita nyampe di pos 3. Di pos 3 itu Ubed ngerasain badan udah gak enak. Badan udah gak enak. Gak tahu kenapa, gak tahu karena nempel terus anak yang PMS nih, atau memang karena kecapean, karena dehidrasi tadi itu. Gak tahu. Yang Ubed rasain, pokoknya yang dirasain itu dingin. Dipegang sama teman-teman panas. Panas dingin, gitulah di situ. Di pos 3 itu Ubed sampai ngomong ke salah satu teman di situ, namanya ya si Bayu, bilang ke si Bayu, Bay, tolong nanti kalau kenapa-napa, pokoknya mau nggak mau Ubed harus dibawa turun. Ubed sampai ngomong kayak gitu. Si Bayu langsung nyentak di situ kan. Ngomongnya juga usah kemana-mana katanya. Ngomongnya nggak usah kayak gitu. Kita tim katanya, kita kelompok. Ayo, kamu kalau ada apa-apa tinggal bilang aja. Benar. Kata si Bayu kayak gitu. Ya kalau kasarnya mah lu tuh leadernya gitu. Ya ngapain ngomong kayak gitu.
jangan bikin semangat kita turun. Harusnya yang ngasih semangat kan. Iya. Gitu. Ya pokoknya titip itu aja Bay, satu, kuat kok, insya Allah kuat. Udah sholat belum katanya, dia tanya. Udah. Ya udah kita lanjut lagi turun. Beneran lu kuat gak katanya? Kuat Bay, ayo kuat. Kuat lah di situ, nguatin diri. Cuman minta dipakai minyak angin aja gitu di situ biar badannya agak enakan. Kita turun dari pos 3 ke pos 2. Pos 2, oke. Turun dari pos 3 ke pos 2 itu kurang lebih jam 5 kurang 10 menit. Oke. Start dari pos 3 mau ke pos 2 itu. Nah di pos 2 alhamdulillah badan udah membaik nih. Udah enakan. Badan udah enakan dikit. Badan udah enakan dikit, tapi pundak berat. Oke. Berat banget yang itu. Sumpah itu berat banget. Padahal barang bawaan yang di tas itu, yang di carrier itu kan udah kosong. Udah habis ya. Udah habis. Sisanya tinggal sampah-sampah Iya, di botol doang gitu. Karena yang ada di carrier itu cuman ya tenda, matras, sleeping bag, paling juga gitu-gitu doang. Ya sisanya baju ganti. Terus sampah jadi sampah juga digantungin di luar kan, di plastik. Itu bawaan ringan semua, nggak ada yang berat, tapi pundak berat banget. Nggak tahu kenapa berat banget. Badan udah enakan, pundak yang berat. Oke. Gue nggak bilang sama siapa-siapa itu. Nah, udahlah di situ kita istirahat bentar, kurang lebih 10 menitan kita istirahat. Di situ jam 5 lewat 5 kita mulai jalan lagi, lanjut lagi. Nah di situ di pos 2, Nah kita jalan lagi mau turun ke pos 1. Dari pos 2 ke pos 1 itu wah lama, panjang. Itu lumayan panjang. Dari pos 2 ke pos 1, dari pos 1 ke base camp itu lumayan. Nah akhirnya kita lanjut jalan dengan posisi kalau pas itu Ubed paling depan. Ubed paling depan di situ. Terus disusul sama si Seta. Terus disusul belakangnya Seta itu Teh Penny, Bayu, si Teh Ayu, terus terakhir Apirhan. Jadi ngedempet cewek 2 nih di depan gitu. Terus di belakang ada cewek 1 karena emang si Teh Ayu ini kebetulan waktu itu emang pacaran gitu sama si Apirhan tuh. Gitu. Jadi biar gak jauh aja, nggak jauh cowoknya. Ya cerita dari pos 2 kita turun. Nah di persimpangan sebelum lanjut turun ke pos 1 itu ada, kalau nggak salah ada kayak pos bayangan gitu. Cuman lupa namanya pos apa gitu di situ. Kita turun, kita mau ngemil. Kita mau ngemil nih. Di situ Kang ada kumpulan monyet. Jadi jaraknya tuh di sini rombongan Ubed lagi pada istirahat. Nah kurang lebih 10 meteran lah gitu. Di situ ada kawanan monyet di situ tuh. Cuman yang jadi anehnya, ini kita makan ngemil, biasanya kalau ada kawanan monyet kayak gitu rusuh kan kalau ngelihat makanan gitu. Ngelihat makanan ikut nimbrung. Tapi ini enggak. Kita masing-masing aja, kayak kita makan ya udah enjoy makan. Itu di situ monyet ya udah enjoy, mereka juga nggak ada ganggu. Satu pun nggak ada yang nyamperin. Bahkan ada monyet yang paling dekat sama kita dan itu juga diem, cuek gitu. Kayak nggak ada orang aja udah gitu. Padahal kita itu buka ciki, buka apa gitu kan di situ buat ngemil. Ya udahlah di situ walaupun ya perasaan ngerasa aneh gitu. Kok ini nggak kayak biasanya nih perilaku monyetnya nih. Tapi ya udahlah ditulis dengan okelah nggak apa-apa. Malah makasih gitu, gak ganggu kita lagi makan gitu. Udah kita lanjut buat turun dari bayangan mungkin ya. Kita dari persimpangan itu, Simpang Macan gitu kalau nggak salah, kalau nggak salah namanya tuh. Kita lanjut turun mau ke pos 1. Pos 1 Dok Malang namanya. Turun ke pos 1 itu kita ya mau nggak mau kena maghrib. Di situ setengah tujuh itu kita nyampe pos 1, dan itu udah masuk waktu maghrib. Cuman kita belum nggak dengar azan gitu. Nah ternyata belum azan di situ. Kita cerita, kita jalan lagi dari pos 1, kita nggak break nggak apa. Lanjut jalan, nggak lama jalan, sekitar ya ada 2 menit lah jalan di situ. Kedengar azan, kedengar suara azan. Dalam hati, wah ini udah dekat nih ke pemukiman kayaknya gitu. Udah kedengeran gitu suara azan. Kedengar suara azan. Di situ
Ubed ya putusin buat break, buat kita dengerin dulu azan aja, Oke. dengerin dulu azan. Karena hati udah bener-bener gak enak, hati udah bener-bener gak enak. Masalahnya ya bawa Yang PMS. iya itu, yang oke. PMS ini, ada yang PMS ini di situ kan. Kayak cerita azan selesai, Ubed tegasin ke teman-teman, jangan lupa baca, berdoa apa aja doa yang kalian bisa baca gitu, apa aja doa yang kalian ingat. Pokoknya jangan lepas dari kalimat-kalimat yang biasa kita panjatkan Oke. gitu untuk berdoa gitu. Iya. Supaya kita tetap terlindungi nih kan. Benar-benar. Itu ya, kita juga lagi di alam liar gitu, yang mana alam juga kan bukan punya kita, Oke. tapi punya Tuhan kita. Iya. Ya mau nggak mau kita juga harus melibatkan yang punyanya gitu. Benar. Ketika kita lagi dalam keadaan bahaya, bahkan dalam keadaan apapun sih kalau bisa mah. Ya udahlah, singkat cerita kita habis azan itu kita turun, posisi masih tetap sama. Nah dari lewat dari pos 1 itu kita lanjut turun itu mulai rame, jalur rame nih, jalur rame yang mau naik. Mau nggak mau ya kita juga banyak berhentinya, banyak berhenti. Lebih Iya. banyak yang naik mungkin. Iya, lebih banyak yang naik. Itu waktu itu kita sempetin buat sholat, karena pas ada satu momen di mana papasan sama pendaki lain itu ada space nih, ada space kayak lapak gitu buat 2 sampai 3 orang buat sholat gitu. Akhirnya kita mutusin buat sholat maghrib dulu di situ. Selesai sholat maghrib, kita lanjut turun. Nah lanjut turun nih, ada satu momen di mana kita ngalah berhenti, kita berhenti dulu buat ngasih jalan pendaki yang dari bawah mau naik ke atas. Itu kita berhenti dan mereka naik ya udah biasa aja naik. Tapi pas bener-bener ada salah satu pendaki yang dekat nih, pas papasan banget nih sama kita, tiba-tiba si Seta ini yang kurang lebihnya ada di belakang di belakang Ubed gitu, dia tiba-tiba jatuh. Walah. Jatuh kayak ada yang kesenggol gini, langsung duduk. Dia tuh jatuh, langsung jatuh, dia tuh langsung duduk. Ubed langsung nengok dong, kenapa? Enggak apa-apa katanya. Dia sambil muka panik, muka panik. Kaget mungkin juga ya. Si pendaki yang lewat pun dia minta maaf, takutnya kesenggol gitu, takutnya kesenggol. Tapi si setan nenggesin, enggak kok mas, enggak kena. Ini jatuh sendiri kayak ada yang dorong. Dia bilang kayak gitu. Iya. Ngomongnya nggak usah kemana aja, langsung di situ dimarahin kan. Ngomongnya nggak usah kemana aja, udah diem, nggak usah diceritain dulu, nanti aja di bawah gitu. Udah sekarang lanjut aja kita jalan. Iya katanya gitu. Ya singkat cerita ya kita lanjut turun, kita papasan lagi sama pendaki yang mau naik ini. Itu udah jam 7 lebihan, udah jam 7 lebihan Kang. Iya udah kena gelap, dan headlamp pun kita cuma bawa 1. Headlamp cuma bawa 1. Kenapa cuma bawa 1? Karena headlamp yang lain kita simpen di tas gitu, di base camp sebelum berangkat. Yang tadinya kita mau naik malam gak jadi, karena nggak jadi mungkin ya. Iya. Headlamp itu kita cuman bawa 1. Sebenarnya 2, yang satunya dipakai buat di lampu gitu, lampu di tenda. Jadi yang satu baterainya habis, yang satu masih awet. Dan itu headlamp dipegang di teman kita yang paling belakang, di Apirhan. Di Apirhan sama si Teh Ayu. Nah, udahlah dari situ kita udah kena malam, ya dalam hati cuman bisa berdoa aja kan. Tolong gitu, tolong selamatin, tolong jangan ada hal-hal yang negatif lah gitu yang terjadi gitu. Nah udahlah di situ kita papasan nih sama rombongan pendaki lagi dari bawah. Ada satu pendaki yang Ubed perhatiin, dia dari bawah merhatiin balik. Dari bawah dia tuh merhatiin balik nih Kang. Ya dia setelannya anak gunung banget lah, pokoknya mah peralatan lengkap gitu dia. Dia lihat nih yang namanya naik ke atas gitu lebih banyak tunduk gitu karena lihat jalan, apalagi ini posisinya udah malam. Itu lampu headlamp itu nyorot banget ke kita gitu, nyorot banget. Ubed makanya ngeh dia merhatiin tuh. Dan ternyata bener aja dia emang merhatiin Ubed gitu dari bawah tuh. Karena pas begitu papasan banget, gede banget nih sama Ubed tuh, dia ngedeketin dan dia bisikin, "Mas, monyet." Anjir. Monyet. Maksudnya gimana mas? Gitu. Agak kesinggung ya, takutnya ngatain monyet. Iya benar ya. Makanya saya tegasin buat tanya, maksudnya gimana mas? Ada monyet. Dia bilang kayak gitu. Wah, ada monyet. Di mana? Di atas dia bilang.
Di atas, nengok ke atas, di pohon. Enggak, di atas, pokoknya di atas. Waduh. Mas jangan bercanda mas gitu. Dia cuman ketawa kecil nih, digituin dia ketawa kecil. Hati-hati ya mas gitu. Dia bilang kayak gitu seakan-akan dia tahu nih apa yang ada gitu di situ tuh. Benar. Sedangkan Ubed gak bisa ngelihat kayak gitu, gak bisa. Yang Ubed rasain cuman berat aja dari itu dan itu kerasa dari pos 3 Kang. Dari pos 3 udah kerasa berat. Sampai situ pun masih kerasa berat di situ tuh. Nggak ambil pusing lah di situ. Pokoknya Ubed anggap itu candaan. Karena mau nggak mau kita harus mikirnya positif nih, biar yang datangnya juga positif gitu. Nggak mau mikir aneh-aneh sebenarnya. Walaupun penasaran mah ada. Penasaran mah ada. Pasti sih. Di situ nggak ambil pusing kan, lanjut buat turun. Udahlah, ayo lanjut buat turun. Pokoknya kita jangan kepisah, jangan jauh-jauhan. Dan posisi si Apirhan sama si Teh Ayu ini sebetulnya kepisah, lumayan di belakang gitu, lumayan di belakang. Ya Ubed di situ putusin buat lanjut jalan tuh, karena di belakang masih ada rombongan kita nih. Di pos 2 tuh mereka nggak lanjutin buat jalan, karena mereka pengen santai dulu, ngopi-ngopi dulu gitu. Ya udahlah, di situ kita lanjut buat jalan. Lanjut jalan nih berarti berempat kan? Lanjut jalan kita berempat. Posisi masih sama. Ubed paling depan, terus Seta, terus Tepeni, terus Bayu. Nah, cerita kita lanjut jalan, kita sekitar 20 menitan, kita break dulu di situ, di sebelum pos bayangan gitu, sebelum pos bayangan. Kita break lagi di situ sambil nunggu Apirhan sama si Teh Ayu itu datang gitu, gabung gitu sama kita. Nggak lama mereka belum gabung, tapi di jalur selo itu jadi kita masih bisa ngelihat yang kurang lebihnya jarak 20 meter di depan ataupun di belakang gitu, di beberapa momen gitu. Walaupun ya pas ada belokan mah ya tetap gak kelihatan, tapi itu emang kebetulan masih kelihatan dari headlampnya. Karena saya ingat Ubed yang turun itu nggak banyak. Yang turun itu nggak terlalu banyak sebanyak orang yang lagi pada naik nih. Itu dia masih kelihatan di belakangnya. Singkat cerita, di situ Ubed udah ngelihat si Teh Ayu sama Apirhan itu masih kelihatan di jarak pandangnya, masih masuk radar lah gitu istilahnya mah. Kita lanjut buat turun. Tapi sebelum turun, Ubed sempat ngeluh ke si Bayu. Sempat ngeluh ke si Bayu, bilang, "Bay, berat kata Ubed gitu." Berat kenapa, orang isi tas gak ada apa-apa katanya. Gak tahu Bay, asli berat banget. Ubed kasih kode kayak ada sesuatu gitu, kayak ada sesuatu, dan alhamdulillah dia paham. Paham. Oh, oke, ya udah sini aja tuker. Dia bilang tuker kan. Tuker. Ya udah, ayolah tuker. Posisi gantian nih. Ubed sebenarnya nggak mau ada di paling belakang. Jadi posisinya berubah. Si Teh Penny paling depan, karena Teh Penny punya pengalaman, dia udah pernah naik ke Gunung Merbabu gitu dulunya. Nah, Teh Penny paling depan, kedua Seta, tetap di belakang Seta ada Ubed gitu, di paling belakang Bayu. Itu baru aja 5 langkah kita jalan, kita lanjut jalan, si Bayu tiba-tiba jatuh nabrak. Nabrak gitu di situ. Dan dia panik, dia bilang, berat banget ini tas, dia bilang kayak gitu. Lu bawa apaan? Kata dia bilang gitu. Enggak bawa apa-apa. Anjir, ngeri sih itu. Ya tinggal lihat aja itu isinya apa, sampah juga masih ditenteng kayak gini. Enggak kuat. Dia pengen tuker lagi. Pucet Kang mukanya. Nggak tahu dia ngeliat apa, nggak tahu dia didorong apa, dia jatuh bener-bener nabrak jadi orang kesungkur ke depan gitu ya. Iya, kesungkur ke depan. Ya udahlah, di situ tukar lagi. Lu di depan aja lah, dia bilang kayak gitu. Kata si Bayu itu, depan aja lah katanya. Ya udah, di depan nih ya, posisinya tuker nih. Serta belakang Ubed gitu di situ. Nggak tahu yang dia rasain apa, dan dia gak cerita sampai sekarang apa yang dia rasain gitu. Nah, posisinya Teh Penny paling depan, Ubed yang kedua, belakang Ubed Seta, belakangnya lagi Bayu. Nyampe di salah satu tikungan yang di situ Ubed lihat rame, banyak orang. Banyak orang, nggak tahu mereka lagi lihat apa. Di situ pas Ubed tegesin, nengok juga ke arah mereka pada lihat gitu. Di situ kita ngeliat lutung, Kang. Lutung. Lutung lagi nangkring aja di salah satu dahan pohon itu. Dan itu lutung gede.
Gede Kang, asli. Anjir. Gede, lumayan gede. Tapi semua lihat itu. Semua lihat itu. Oke. Tapi nggak tahu apa yang mereka lihat nih. Yang Ubed lihat lutung gitu gede, warnanya hitam. Oke. Dan itu posisinya ngebelakangin kita. Ngebelakangin. Iya, iya. Ubed tegesin, lihat, wah keren juga nih kita bisa ngelihat kayak gini gitu. Ada satwa liar yang bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu kan. Dan yang anehnya, pelan-pelan si lutung ini nengok Kang. Oke. Nengok ke belakang mungkin ya. Iya, nengok ke belakang ke arah Ubed, khususnya ke arah Ubed ini. Karena sebelah Ubed si Seta, dia nengok pelan-pelan, dia nengok, begitu nengok, Ubed lihat matanya merah. Anjir, ngeri sih itu. Lutung bukan sembarang lutung kayaknya ya. Yang Ubed lihat belum tentu sama dengan apa yang mereka lihat, nggak tahu gitu mereka juga. Dan Ubed nggak tanya saat itu, bahkan sampai sekarang juga nggak ada kesempatan buat tanya kan, karena satu dan lain hal lah. Nanti dilanjut lagi ceritanya gitu kan. Lanjut lagi, itu takut beneran Kang, takut beneran, takut tiba-tiba dia balik terus lari loncat kan, nggak mau kan, juga kan, ngeri gitu. juga. Jadi ya udahlah, kita ngambil pusing. Ada yang mau foto gak? Ubed tanya gitu. Enggak ah, lanjut jalan. Lanjut nih kita jalan. Jadi agak bukan nikung gini banget sih, agak belok cekung dikit lah gitu, mungkin. agak belok dikit. Nggak kerasa posisinya udah agak berjarak. Jadi Ubed sama Teh Penny itu agak kepisah beberapa meter sama Seta sama Bayu, karena Teh Penny jalannya cepet kan. Ubed juga yang ada di pikiran pengen cepet nyampe lah. Udah capek banget ini badan, udah mah berat kan ini bawa tasnya. Udahlah, Ubed lihat ke belakang, itu yang penting masih bisa kita lihat. Ya udah, kita lanjut jalan aja dikit-dikit. Sekitar jam berapa berarti itu? Jam 8 atau setengah 9. Kurang lebih jam 8 ya. Jam 8 lebih dikit gitu. Di situ udah kena malam, yang ada di pikiran cuman ya Allah selamatin, ya Allah selamatin gitu. Jangan sampai ada hal-hal yang nggak dipengen, nggak diinginkan lah gitu terjadi sama kita. Ubed nggak terlalu merhatiin Teh Penny karena Ubed lihat ya baik-baik aja gitu, nggak ada masalah. Yang ada di pikiran Ubed cuman si Seta ini nih, ya takutnya kenapa-napa gitu, karena dia dalam keadaan lagi merah lah, benar gitu. Jadi harus ada pengawalan ekstra juga ya. Singkat cerita, udah beda beberapa langkah doang nih, kita lanjut jalan dan nggak lama kepisah lagi. Dan sekarang ketika Ubed nengok di belakang itu udah nggak ada siapa-siapa, udah nggak kelihatan lagi. Sedangkan Teh Penny lanjut jalan, ya udah mau nggak mau daripada Ubed yang sendiri, Teh Penny sendiri, ya udah Ubed susul aja Teh Penny. Mau nggak mau kita duluan aja jalan. Toh di belakang juga masih ada nih rombongan kita gitu. Jadi pikirannya tetap ke situ. Kita mau lewat tikungan terakhir. Kalau pas berangkat, seingat Ubed nih ya, pas berangkat itu kita di tikungan itu beloknya ke kiri. Karena kita muternya itu kayak gini. Oh, jalurnya. Iya, jalurnya itu dari titik ini, jadi muter ke punggungan gunung yang sebelah kanan. Gitu. Jadi kita melipir ke kanan, terus kalau ada belokannya berarti ke kiri. Ke kiri, kebanyakan ke kiri. Ya, kebanyakan ke kiri. Berbalik dengan keadaan kita turun. Belokan banyak ke arah ke kanan gitu. Pasti. Dan itu tikungan terakhir, Ubed inget banget itu jalan belok sedikit ke kanan. Beloknya gak belok banget kayak tikungan gitu, tapi nyerong lah, agak nyerong ke kanan. Dan posisi kita penerangan itu hanya mengandalkan HP. Oh, dari flash dari handphone. Posisinya tangan si Teh Penny itu yang kanan megang HP, yang kiri nggak pegang apa-apa nih. Dan ketika jalan tangan kan gerak, Jadi si flash HP itu nggak fokus ke jalan, gitu. HP-nya Teh Penny gitu, karena Ubed juga kan pegang HP, sedangkan HP punya Ubed difokusin ke flashnya yang dibawa ke jalan. Yang harusnya kita belok sedikit ke kanan, Ubed ngerasa kok ini kita malah lurus. Karena Ubed nyorot lampu dari HP itu, flash dari HP itu ke bawah, itu bukan lagi ke tanah, tapi udah semak-semak gitu. Udah banyak, udah keluar jalur mungkin. Udah keluar jalur kan di situ. Udah keluar jalur. Wah, nggak kayak gitu, Ubed langsung tarik lah Teh Penny. Teh berhenti dulu. Dia nengok tapi kepalanya doang, nggak balik badan dia tuh, nengok kepalanya doang. Kenapa, Bet? Katanya dia bilang gitu. Teh, kayaknya kita salah jalan deh. Hah, yang bener? Emang harusnya kemana? Tadi harusnya kita belok ke kanan, Teh. Ini udah lewat. Yang bener, Bet. Coba lihat depan. Kang,
5 langkah lagi kita nyampe jurang. Anjir, ngeri sih itu. Jurang itu Kang. Lumayan ya. 5 langkah lagi. Wah. Dan Teh Penny lemes, dia langsung spontan dia jongkok, Pasti dia jongkok kaget nangis, dia nangis, dia ketakutan, takut kenapa-napa. Karena yang Ubed rasain di situ, yang Ubed perhatiin si Teh Penny dari belakang itu pandangan lurus aja ke depan, dan dia nggak ngomong apa-apa kan. Yang Ubed takutin dia kosong gitu pandangannya. Dia kurang fokus atau gimana? Mungkin kecapean juga. Iya, bisa jadi gitu. Di situ dia lemas, dia nangis. Ya udahlah, kasih minum, dia tenangin. Ubed bilang, saya baca doa lagi, zikir, baca sholawat, pokoknya baca aja. Kita minta perlindungan aja sama Allah. Ubed bilang kayak gitu kan. Ini kita kemana jalan? Ayo balik lagi. Untungnya Kang di situ. Kalau Ubed sih sama-sama nggak udahan. Tapi kalau sama-sama nggak fokus semua ya udah sih, nggak tahu juga kan ya. Iya, nggak bisa juga cerita di sini gitu kan. Makanya itu kan 5 langkah lagi loh anjing. Kebayang itu. Kita balik lagi ke jalur yang benar dan kita alhamdulillah ada di jalur itu. Kita lanjut jalan lagi. Kita jadi buat nandain si Bayu masih dekat sama Ubed tuh dengan suara bye gitu manggil kan. Bye. Woi, dia bilang kayak gitu. Berarti masih ada nih. Nggak tahu yang nyaut beneran Bayu atau enggak. Yang penting ada sautan. Iya, yang penting ada sautan, aman lah. Kita aman gitu. Bodoh amat sih yang mau nyautin siapa yang nyaut, yang penting ada suara. Masih di belakang gitu. Posisinya udah capek banget Kang di situ kan. Pasti sih ya. Jam 8:30 lebih kita nyampe, jadi di pos retribusi. Di base camp itu nyampe ya. Jadi di sini pos retribusi, di sini tuh ada tugu yang selamat datang di jalur pendakian Gunung Merbabu Via Selo kayak gitu. Nah di sini tugu ada belok ke kiri, di situ ada masjid, Yang ada di pikiran Ubed di situ cuman nyimpan tas di depan masjid itu, nyimpan tas, Ubed cuci muka, wudhu, salat isya dulu di situ. Salat isya di situ. Habis itu nggak lama Bayu sama Seta itu datang. Kita udah gabung, udah berempat nih karena Firhan masih di belakang. Akhirnya kita putuskan buat langsung aja ke base camp. Jadi nggak nunggu mereka di situ. Pas lewat tugu jalur pendakian itu, selamat datang itu, kayak ada sesuatu yang ditarik dari badan Kang. Oh, jadi ada yang kayak ada yang ketarik. Iya, ini badan kayak ada yang narik gitu. Dan itu kerasa banget, tapi langsung enteng. Oh, jadi merinding sih bah. Kalau kerasa, iya sih yang tadinya berat gitu kan. Tadinya berat, enteng banget, ngemplong gitu kan. Ngemplong. Tapi badan kerasa lagi sama kayak di pos 3. Dingin lagi yang dirasain. Dan mereka ketika pegang badan Ubed panas. Gitu. Ya mau nggak mau kan, kita bongkar lagi carrier buat ngeluarin sleeping bag atau SB. Ubed masuk SB, jaket double, kaos kaki double, karena posisinya kedinginan sampai menggigil. Padahal itu di base camp. Jadi udah kayak yang hipo gitu mungkin. Iya, udah kayak yang hipo di situ. Ya namanya kalau misalkan itu hipo, ya nggak tahu juga kan di situ kan. Ya udahlah, gigil di situ, diselimutin lah pakai SB, jaket double segala macem. Dan alhamdulillahnya tuh udah ganti baju. Udah ganti baju dulu. Begitu nyampe base camp, yang paling pertama Ubed lakuin ganti baju. Iya sih. Ganti baju. Yang penting sih itu. Akhirnya bisa tidur di situ. Kisaran jam 9 malam. Jam 9 malam tidur. Nggak lama, ya kurang lebih setengah 10-an. Itu dia di pas Ubed tidur masih dengar mereka ngobrol atau apa, dan dengar kelompok yang lain udah pada datang. Yang di belakang itu yang dari Subang juga ya, yang dari Subang juga. Nah mereka putusin buat lanjut pulang aja. Jadi nggak bareng camp di situ. Iya. Paling mereka di situ ya cuman itu doang, ngopi doang lah. Ngopi doang. Di tengah-tengah tidur itu Ubed nggak ngerasain apa-apa kan. Nggak ngerasain apa-apa. Mimpi pun kayaknya enggak deh. Tapi ketika Ubed tidur itu, Ubed bangun, di situ udah ada nasi ramas, terus jeruk hangat, jeruk panas gitu di situ, sama kopi hitam, Ubed begitu bangun, tanya kan sama teman-teman,
ini punya siapa? Lah, bukannya tadi kamu pesen? Dia bilang gitu kan. Gimana orang linglung baru bangun tidur kan? Bener ya. Ditanya kayak gitu lah, bukannya tadi kamu pesen? Nggak aja baru bangun gitu. Bener Di situ malah jadi debat gitu di situ. Tadi lu itu bangun katanya, bangun terus jalan ke depan buat pesen nasi rames, jeruk panas, sama kopi hitam. Anjir. Si Bayu yang bilang kayak gitu. Bay, gua tidur, Bay. Gua gak bangun, gua tidur. Ini aja baru bangun. Bayu karena dia lihat. Yang lain pun lihat gitu. Mereka lihat Ubed bangun dari tidur, jalan Kang buat pesan itu. Ketika itu ada pesanan udah jadi, disediain di situ, ya Ubed tidur. Mereka bangunin pun nggak bangun. Kok bisa ya? Nggak tahu Kang. Padahal Ubed nggak ngerasain apa-apa. Nggak ngerasain apa-apa. Tidur, ngigo mungkin gitu ya? Mungkin. Enggak ya? Mungkin aja tapi nggak tahu. Masa ngigo pesen nasi? Iya sih. Itu posisi kan merem gitu. Posisi merem. Wah, gila nggak sih. ngerasain apa-apa. Nggak ambil pusing lah di situ. Tapi dimakan Kang gitu? Dimakan. Lapar Kang. Iya sih lumayan ya. Lapar Kang. Asli bangun tidur itu lapar dan nggak ada aneh-aneh sih, nggak ada aneh-aneh. Perasaan rasanya jadi beda gitu. Pahit nggak alhamdulillah di situ normal aja. Tapi ya badan lemas aja sih. Iya sih. Badan lemas di situ. Akhirnya ada kayak warga setempat gitu datang nyamperin karena posisi Ubed tuh jadi ini ruangan nih kotak. Nah Ubed tuh di sini di kursi tidur. Nah sedangkan teman-teman di pojok sebelah sini. Jadi nggak kelihatan ketika ada orang nyamperin tuh. Mereka lihat pas Ubed bangun ke depan tuh pesen. Nah ada yang nyamperin nih ke sini. Salah satu warga setempat. Di situ mungkin ya. Nggak tahu emang kuncian gunungnya, nggak tahu apa. Dan di situ sempat ada obrolan. Pokoknya dia nyaranin Ubed buat mandi dulu sebelum pulang. Mandi dulu sebelum pulang. Ya mau nggak mau Ubed mandi dulu. Mandi dulu sebelum pulang. Dengan keadaan badan masih meriang gitu. Bangun pakai air mandi pakai air dingin. Gunung kan gitu. Wah, ya itu. Yang ada di pikiran ya udahlah biar aman aja. Iya benar. Ngikutin sarannya aja. Ini apa udah ada di situ ya. Percayanya begitu ya udah kita lakuin aja. Selesai mandi, badan masih tetap enggak, setelah selesai mandi badan langsung enak kan enggak. Masih tetap masih lemas. Terus Ubed kayaknya mikir ini gak bakal kuat kalau bawa motor sendiri. Gak kuat kalau misalkan harus bawa motor. Itu kisaran jam 11. 11 malam. 11 malam. Iya. Malah ada salah satu tukang ojek gak tahu ya pokoknya warga setempat lah gitu. Gak tahu profesinya apa. Cuman di situ dia nawarin buat naik ojek. Buat naik ojek sampai ke jalan gede, jalan utama. Jalan utama. Mau naik ojek aja kah Mas katanya gitu. Enggak usah Pak. Masnya kesurupan ya? Dia bilang kayak gitu kalau Masnya kesurupan ya? Enggak kesurupan apanya ini saya bisa ngobrol. Kesurupan gimana Pak? Oh enggak, udahlah nggak apa-apa katanya. Hati-hati ya Mas, dia bilang kayak gitu. Iya, doanya ya Pak gitu. Ya, akhirnya di situ karena Ubed gak kuat buat bawa motor sendiri di situ rempet 3. Rempet 3 akhirnya. Di situ si Bayu yang nyetir, Ubed di tengah, dan yang belakang itu Eta atau Tepe nih lupa. Yang jelas cewek itu dia yang paling belakang rempet 3 tuh. Kita jalan nih buat pulang ke Jogja dari Boyolali. Boyolali. Dan ternyata Kang, kita jalan itu ketika keluar ke jalan raya yang harusnya belok ke kanan, ini nggak tahu siapa yang ngarahin kita belok ke kiri. Ke arah Salatiga yang tembusannya tuh Semarang. Malah makin jauh gitu ya. Malah makin jauh dan kurang lebih itu 1 jam perjalanan. 1 jam perjalanan dan baru ngeh kalau itu nyasar. Di situ Ubed ya posisinya lemas ya cuman bisa nyender aja gitu deh. Pokoknya ke si Bayu gitu, nyender aja ke si Bayu. Diajak ngobrol juga kayaknya tuh udah nggak pengen ngobrol gitu di situ. Yang dicari puskesmas atau rumah sakit terdekat. Karena keadaan ya pengen dicek gitu kenapa ini sebenarnya. Ketika kita sadar kalau itu nyasar, untungnya ya Bayu sama Firhan bisa ngandaliin situasi, nggak panik gitu, nggak panik. Ya kita putar balik aja, kita lanjut jalan.
sampai kita ketemu lagi tuh yang tadi pertigaan yang kita ke kanan, iya. Kita ke kanan itu buat masuk ke jalur pendakian. Ya kita lurus buat jalan ke arah Jogja, ke arah Magelang. Di tengah perjalanan itu daerah Selo nemu puskesmas di situ jam 12:30. Jam 12:30 malam diperiksa. Iya, ke situ ke puskesmas. Ya pasang infusan, terus di situ dikasih obat doang, dikasih paracetamol gitu di situ. Kasih obat, udah tidur bentar, jam 1 bangun lagi. Tapi setelah bangun dari tidur itu di puskesmas, itu badan udah enak, udah fresh. Udah normal. Udah normal lagi. Dan Ubed nyanggupin kalau harus bawa motor nyampe ke Jogja. Dan sanggup, alhamdulillah. Bawa motor dari puskesmas itu nyampe Jogja sekitar jam 3:30-4 pagi. Hari Minggu berarti. Jam 3:30 pagi nyampe asrama. Di situ kita akhirnya pulang ke ini tempatnya masing-masing, ke kosannya masing-masing. Tapi di hari Minggu siang, Ubed ngerasa ini badan panas lagi. Badan panas lagi. Coba kontak Seta lah di situ. Set, ini kayaknya badan gak beres lagi nih, kayak sakit lagi gitulah, istilahnya mah sakit lagi. Ya udah, nggak lama Seta datang nyamperin, dicek kan sama dia, emang kebetulan ada kelebihan lah gitu dia, jadi bisa meriksa gitu. Nah di situ dia cerita kan, di situ pas begitu udah nyampe kosan itu dia cerita apa yang dia rasain ketika di jalan kita turun nih. Di jalan kita turun itu dia ngerasain yang pertama begitu yang dia jatuh, yang dia jatuh itu benar-benar kayak ada orang yang dorong dia. Ada orang yang dorong dia, dan itu dari depan. Jadi di depan, iya, bukan di belakang. Bukan di belakang, dan jatuhnya pun memang dia dari posisi berdiri, iya gitu. Ke belakang, langsung belakang, terus duduk karena ketahan sama carrier. Iya benar. Itu yang pertama itu. Terus yang kedua, dia kayak ngerasa banyak yang merhatiin. Sebenarnya Ubed juga ngerasa kayak banyak yang merhatiin gitu di situ tuh. Cuman ya nggak ambil pusing gitu, karena dalam otak cuman ya udahlah kita masing-masing aja gitu. Mungkin karena si Seta ini PMS Bu juga mungkin ya. Bisa jadi. Jadi gitu. Yang di situ tuh pada merhatiin semua. Iya, jadi ngundang lah istilahnya mah gitu kan. Pasti sih kalau itu. Terus yang ketiga dia kayak ngelihat kelebatan itu. Yang sosok berlalang di situ mungkin ya. Nah, dan kalau cerita dari Teh Penny, ini cerita Ubed dapat ketika kita lagi ngumpul lagi di asrama gitu. Yang kalau masih ingat itu yang cerita yang Teh Penny buang air. Yang pertama itu yang pertama Teh Penny terus pas langsung dia lari kan. Dia lari sampai nabrak, sampai narik gitu. Biar cepat-cepat masuk tenda gitu di situ. Dia lihat ketika dia buang hajat itu kan posisinya ya jongkok gitu kan. Selesai, dia berdiri, dia lihat ke atas, ada yang nangkring di dahan pohon, Kang. Perempuan. Anjir. Itu nggak kebayang sih. Asli di situ dia panik bukan main, sampai nabrak, lari pun dia nabrak terus narik. Ayo buruan masuk ke tenda. Dia sampai negesin kayak gitu. Karena ya emang setahu Ubed, Teh Penny itu memang punya kelebihan bisa ngelihat. Gitu. Jadi sensitif juga. Iya, jadi sensitif juga. Nah kalau untuk hal-hal yang lainnya Ubed gak tanya lebih lanjut sih, karena ya udahlah gitu, karena memang di sana juga tempatnya mereka tempatnya mereka, jadi ya wajar aja gitu kalau kita lihat apalagi ini dia punya kelebihan bisa lihat gitu. Nah itu ceritanya. Ya semuanya selamat sampai tujuan dan rumah masing-masing. Betul. Jadi ini yang saya tertarik gitu, jadi sosok tadi itu yang lutung itu loh. Iya, yang lutung. Itu kalau misalkan bisa digambarkan tuh sebesar apa kira-kira itu? Wah, gede Kang, lumayan Kang itu. Kayak kalau misalkan diinget-inget lagi, gedenya kayak seukuran anak seumur 10 tahun lah. Wah, itu pas begitu dia nengok, matanya merah. Matanya merah nyala Kang.
nyala itu digelapkan, kelutungnya juga warna hitam, udah mah gelap gitu. Kita nangkring pun itu kelutung kita lihat pun gitu, maksudnya kita lihat pun ada beberapa dari pendaki yang lain emang nyaretin pakai lampu, pakai lampu. Oke. Ngeri sih itu. Tapi apakah teman-teman juga ada yang gitu, apakah si lutung itu aneh atau gimana? Nah, yang mereka lihat itu ya udah itu nangkring aja, nggak pakai nengok. Jadi yang nengok. Kang Ubed lihat itu dia nengok. Tapi teman-teman yang lain lihat lutung itu dia diam aja. Oke. Diam aja. Mantap sih itu. Oke, berarti itu pendakian dari tahun 2019. Oke, berarti untuk sekarang nih apakah ada lagi untuk mendaki ke gunung-gunung lain mungkin? Rencananya sih masih pengen ngedaki, karena itu bukan jadi pendakian terakhir Ubed gitu kan. Setelah itu juga di tahun 2020, 2021 dan 2022 masih ada pendaki juga. Masih ada kegiatan itu masih Ubed lakuin. Tapi nggak ada cerita yang aneh-aneh lagi karena semuanya aman semua. Paling ya ada juga paling minor-minor ya. Iya. Oke. Paling kalau misalkan sekarang pengen ngedaki lagi pengen sih. Kalau diizinin sama orang tua. Iya sih ya. Karena biasanya izin sama orang tua itu yang paling di jalan. Oke sih, itu aja. Cuman ini kan yang paling dikangenin tuh apa sih waktu saat mendaki bersama tim teman-teman itu, apalagi suasananya sepi. Di situ kita bisa fokus buat nenangin diri karena emang itu sih yang Ubed cari buat alam, ya. Alam. Buat situasi itu sebenarnya di rumah juga bisa, tapi lebih enak di alam aja, beda aja gitu. Di gunung itu kan alamnya bebas. Iya, bebas. Masih asri. Suasananya mantap sih. Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke, Kang Ubed, jadi itu pengalaman pada saat mendaki ke Gunung Merbabu ya. Mungkin ada pesan-pesan buat sahabat Huru-Hara di rumah nih. Terus ada. Apa sih kalau misalkan yang amatir gitu yang baru mau mencoba mendaki gunung, apa aja sih yang harus disiapkan gitu, kecuali peralatan ya, khususnya mental kah apa gitu. Iya, yang jelas sih buat teman-teman yang nonton video ini sedikit berpesan buat yang mau mendaki, mempersiapkan yang pertama fisik. Harus dalam keadaan bagus. Terus yang kedua mental juga, karena yang kita hadapi dalam jalur pendakian itu bukan cuma trek ataupun medan yang curam, tapi juga ego dari diri sendiri. Itu sih yang paling penting. Di situ mental. Terus yang ketiga jujur sih Kang. Jujur itu yang paling penting. Karena ya mau nggak mau kita harus ngutamain kejujuran bahkan dimanapun kita berada kan. Benar. Nggak cuma di gunung. Itu alhamdulillahnya tuh si teman Ubed yang si Seta itu jujur, dia jujur. Nggak tahu kalau misalkan dia gak jujur, kalau dia lagi PMS dan dia maksudnya PMS pas di atas gitu, nggak tahu kalau dia gak jujur apa yang bakal terjadi, nggak tahu. Iya sih, mungkin akan beda cerita mungkin dia akan beda ceritanya gitu. Itu aja sih pesan-pesannya buat teman-teman yang mau ngedaki mungkin ya, sahabat Huru-Hara khususnya. Betul. Dan satu lagi yang terakhir, ongkos. Itu penting sekali gitu. Bener-bener ya kan, nggak ada duit ya jalan. Soalnya itu lebih dari segalanya. Dan juga logistik harus diperbanyak juga. Air juga mungkin ya. Persiapan harus matang banget. Oke, terima kasih banyak nih Kang Ubed udah mampir di Huru-Hara Horor. Semoga nanti jangan sih ya, mudah-mudahan kalau misalkan mendaki lagi nanti ada cerita. Jangan dong. Nanti kalau misalkan ada ya bisa lah gitu. Boleh. Terima kasih sekali lagi Kang Ubed. Sama-sama. Oke, itulah sahabat Huru-Hara. Demikian cerita dari Kang Ubed, pengalamannya pada saat mendaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah pada tahun 2019. Oke, saya Fandi Christian undur pamit dan juga Kang Ubed undur pamit. Ciao.